Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up. Tidak terasa ya, sudah sampai penghujung Agustus. Gimana nih kinerja investasi kalian di pasar modal di bulan kemerdekaan? Semoga ijo royo-royo ya. Bicara ijo royo-royo, IHSG juga ditutup menghijau nih pada perdagangan hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. IHSG ditutup menguat 0,13%. Beberapa saham yang menguat diantaranya RMKO, JCMR, dan juga Nobu. Hijaunya IHSG kita harapkan dapat terus berlangsung dan juga mendongkrak IHSG di level 7.200 hingga akhir tahun. Hal tersebut juga diharapkan oleh Research Analyst Infovesta Capital Advisor Arjun Ajwani. Menurut Arjun, valuasi IHSG relatif lebih menarik dibandingkan dengan pasar saham di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Arjun mengatakan, IHSG bisa lanjut menguat karena memang pada saat ini indeksnya undervalue dibandingkan dengan pasar saham peer groups. Earning potensialnya juga bagus dan mayoritas emiten besar mempunyai fundamental yang konsisten dan juga stabil serta valuasi yang menarik. Sayangnya, ijo royo-royonya IHSG bertolak belakang dengan udara Jakarta. Dalam beberapa hari ini, isu polusi udara sangat mengganggu dan berpengaruh ke perekonomian. Pemerintah bergerak cepat, beberapa kebijakan pun lahir. Misalnya, memutuskan untuk membatasi pergerakan orang dan kendaraan, mulai dari WFH sampai penggunaan kendaraan umum. Kebijakan ini dipilih oleh pemerintah karena kesehatan masyarakat bisa berdampak dan juga berbahaya. Bicara soal kesehatan, polusi terbukti berpengaruh ke kesehatan. Berdasarkan data Surveillance Penyakit Kemenkes, kasus ISPA mencapai angka rata-rata 200.000 per bulan, terhitung sejak awal 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun membenarkan kabar tersebut. Kata Menkes, yang kena ISPA sekarang sudah naik 200 ribuan kasus, itu ada akibat dari polusi udara. Sobat bisnis, di lain sisi polusi udara ternyata juga membawa berkah bagi emiten rumah sakit dan farmasi. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Ismail Fahri Sweleh mengatakan, RS Mitra Keluarga TBK atau MIKA melaporkan kenaikan jumlah kasus infeksi sistem pernapasan atas atau ISPA akibat polusi udara di Jakarta. Kata Ismail dalam risetnya, dalam jangka pendek ini dapat refleksi pada kenaikan kunjungan rumah sakit, setidaknya hingga awal kuartal 4 2023, saat El Nino diproyeksi dapat berdampak lebih luas yang beresiko memperparah polusi udara di ibu kota. Ismail juga mencatat nih, ada kemungkinan emiten farmasi juga menerima second wave dari masalah kesehatan pernapasan. Masyarakat yang memilih pengobatan mandiri dengan membeli obat langsung ke toko obat akan bisa meningkatkan penjualan obat dari emiten farmasi. Seperti contohnya yang masuk dalam proyeksi Ismail adalah PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF. Tak hanya emiten, industri jasa asuransi juga dapat cipratan dari dampak polusi. Sobat bisnis, data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menunjukkan adanya peningkatan klaim kesehatan secara tahunan di 2023. Ketua Dewan Pengurus AJI, Budi Tampu Bolon mengatakan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyebabnya. Budi menyatakan, ISPA itu tahun 2021 top 15, tapi agak di bagian bawah. Kemudian pada 2022, ISPA naik ke nomor 4, dan sekarang penyebab klaim kesehatan nomor 1. Wah, meski jadi potensi bagi industri kesehatan, tapi tetap ya, sobat bisnis harus jaga kesehatan supaya tidak terganggu akibat polusi. Jangan sampai juga tuh portofolio investasi kalian sesak akibat polusi. Demikian Market Wrap Up hari ini, saya Dedianti, sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli, atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda.